Halo guys, di sini kita akan mewawancarai CEO dari Nugraha Bike. Dia ini senior WNJ angkatan 2018 ya bang? 16. Oh 2016. Tapi dia punya usaha di Bandung. Dia bisnis sepeda. Habis itu melanjutin usaha dari orang tua. Dan kita lanjutin nih. Perkenalan dulu bang. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Daman Awaludin. Kebetulan alumni WNJ juga angkatan 2016. Terus sekarang kesibukan lagi jadi atlet DKI Jakarta. Ya, atlet DKI guys, atlet DKI. Jadi gimana bang? Awal kebentuknya Nugraha Bike itu dari tahun berapa tuh bang kira-kira? Awal kebentuknya Nugraha Bike itu di tahun 2008. Jadi gua waktu masih SD kelas 5. Terus? Jadi ceritanya bokap gua dia keluar lulus SMP apa SD ya, banyak kayaknya lulus SMP. Dia keluar cari kerja ke Bandung. Nah habis itu dulu kita kapten Mehmet belum dia setelah lulus itu langsung ke Bandung. Dan kebetulan dia ceritanya kapten Mehmet belum beranjak nggak bisa balik. Coba dicek. ceritanya dia lagi jogging. Dia lagi jogging set. Terus ada bos lah dulu. Dia nawarin kerjaan kan. Nawarin kerjaan. Setelah itu kebetulan bokap gua karena baru merantau istilahnya dari Kuningan ke Bandung, akhirnya dia terima lah. Emang konsep podcast hari ini di kantin guys, jadi maklum kalau agak ramai-ramai. Sekarang ini kita lagi di kantin, podcastnya Tembak CEO namanya. Oke lanjut habis itu. Oke, setelah itu bokap gue tuh akhirnya mau dia jadi bukan OB sih, ya buat bersih gudang lah, bantu gudang karena dia masih lulusan SMP, masih kecil juga. Dia waktu itu disuruh ngitungin baut doang kerjanya, ngitungin baut, beresin baut segala macam karena kan di pabrik sepeda gitu kan. Nah, udah lama naiklah dia jadi kepala gudang. Kepala gudang percaya sama bos gua. Akhirnya di tahun 2004 jajak buat ke Cina karena saat itu kondisi pabrik mungkin HPP-nya terlalu membengkak atau gimana. Akhirnya bos bokap gua tuh memutuskan lah buat ibaratnya untuk survei cari ilmu ke Cina, ke Guangzhou dulu. Ke Guangzhou, ternyata nyari mesin las sudah dapet segala macem. Nah terakhirnya ternyata harga sepeda di Cina dengan HPP kita bikin sendiri itu masih murah di Cina. Akhirnya dengan modal nekat bos gua tutup pabrik, pecat semua karyawan, dijual. Akhirnya ngambil aja tuh, dia bos gua tuh fokus cuman buat buka toko. Nah, buka toko berarti tahun 2007 tuh bokap gua tuh kena tawaran. Ini tawaran apa tuh? kacangnya gini kan namanya Sanusi. Si sini masuk kantor lah tuh bokap gua kan, kantor set. Habis itu si lu mau jadi orang kaya gak? Bokap gua spontan dong nanya, kaya apa bos? Kayak monyet gituin. Enggak, serius, ini lu mau kaya gak kayak gua? Gituin kan sama bos. Saya mau lah bos kalau mau kaya. Ya udah, besok lu nggak usah kerja di gua kasih duit 20 juta. Suruh buka toko 20 juta bokap gue mikir saat itu 20 juta beli buat sewa toko aja udah habis kan. Akhirnya bokap gue ngajuin penawaran lah. Gini aja bos, nggak usah kasih duit, kasih gue aja mobil
terus sama barang. Oke. Biar tempat gue yang nyari. Akhirnya bos gue mikir-mikir, oke kali katanya. Ya udah, akhirnya bokap gue dikasih mobil box tuh buat kirim-kirim barang. Terus kasih uang 10. Kasih uang apa kasih barang ya? Setahu gua tuh dia pokoknya ada total 10 juta tuh buat barang kayaknya. Tapi ngambil di dia. Oh, oke. Jadi sistemnya gua ngambil dulu, kalau udah laku baru bayar. Nah, 2008 set buka, udah jalan 3 bulan. Bos bokap gua sempat drop. Ada kendala tuh di situ. Drop, masuk ke rumah sakit, perawatan segala macam. Terus di saat bapak gua udah mulai naik nih tokonya, bos gua belum mampir, udah meninggal. Innalillahi. Itu cerita sedihnya. Itu Iya. berarti bos Bokap ini gua. siapa namanya? Bosnya masih ingat? Bos Alek namanya. Bos Alek. Bos Alek ini sangat Tapi bukan Alek Bijer ya. Bos Alek ini benar-benar ibaratnya ngebantu banget. Wah parah. Itu benar-benar mengubah keluarga salah satunya. Prinsip orang Cinanya tuh sampai bokap gua mungkin Terapin. karena dari SMP ya. Dia kerja sama bos gua ini 18 tahun. 18 tahun ngabisin Dia waktu. emang udah ilmu-ilmu Cinanya Ya. udah ngelekat banget di Ya, bos. sampai sekarang nih dia bukan nggak tahu pelit, nggak tahu ngirit. Emang Jadi keuangannya semuanya ikut ke Cina semua ya. ya didikan Cina juga. Berarti udah berapa tahun Nugraha baik diri tuh? Kalau Nugraha Baik 2008, sekarang 2026, 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. 18 Kalau tahun tuh. tokonya. Kira-kira yang paling besar kendalanya tuh apa? Selama 18 tahun ini paling besar kendala karena gue bukan cuma toko doang, sekaligus distributor. Kalau di toko sih mungkin ya pegawai-pegawai nakal doang ya standar ya. Buat manajemen kantornya itu ya. Nah terus kalau buat di distributor, salahnya bokap gue tuh dia pakai tenggat waktu, tapi nggak ada follow up. Oh. Jadi ada berapa juta, berapa M di orang yang ada yang kabur juga. Waduh, Itulah lika-liku. kali-kali berbisnis. Iya. Ya. Oke. Cukup menarik dari sejarah historik sama kendala-kendalanya. Tapi ada nggak sih benefit tuh yang diambil dalam bisnis sepeda ini? Benefit untuk Ya, benefit untuk Bang Damannya sendiri ngelolanya atau untuk masyarakatnya, kalau dari penjualnya sendiri deh. pertama dengan bokap gue berani buka toko, secara nggak langsung dia udah buka lapangan pekerjaan lah buat keluarga gue, buat orang-orang yang lagi butuh nyari pekerjaan. Nah uniknya bokap gue tuh gini, asal lu mau kerja, nggak peduli lulusan lu apa, yang penting lu mau belajar, ayo. Oke. Ya. Yang penting Itu. ada niatan Iya. mau kerja, pasti Masa- bakal di-hire. Pokoknya bokap gua punya prinsip kalau lu mau kerja, lu harus jujur dan lu mau nyari ilmu, ya udah. Itu banyak banget pegawai gua sekarang udah ada yang buka toko sendiri. Dari pegawai itu? Iya, dari pegawai. Berarti benar-benar ilmunya dari Cina tuh ngaruh banget ya. Ya, diturunkan lah. Ya. Diturun menurun jadi ilmunya ya. Terus sampai ada pegawai gua baru lulusan SMA, dia nggak punya ilmu apa-apa, masih kosong lah. Terus dia juga sekolah juga di SMK jurusan perfilman atau apa gitu. Oh, nggak ngaruh tuh. Nggak ngaruh. Nah tapi sekarang dia udah bisa ngelola gudang, udah bisa sampai bawa truk engkol sendiri, dia udah bisa. Tadinya dia nggak bisa, cuman bisa naik motor tok. Karena kerja di Ya, Nugraha Bike. Karena dia mau sebenarnya. Kalau Itu sih, ya, balik lagi karena ke dia orang. mau. Kalau Karena orang yang Nugraha. nggak mau ya udah. Susah sih kalau Iya. kayak gitu. Oke, terakhir nih isu yang lagi rame. Kan minyak kan lagi susah nih. Lagi susah. Terus isu dengan Australia kayak banyak orang yang beralih ke sepeda, itu tanggapan Bang Daman sebagai bisnis sepeda tuh apa? Wah, jujur gue seneng. Karena Nambah omset. income gue pasti bakal lebih naik lagi. Oke. Kerasa lah waktu COVID orang-orang pada hype buat berolahraga Betul, kan. betul. Sepeda dari gudang aja yang tadinya stok gudang lama nggak akan, yang di pikiran otak gua nggak akan bisa keluar, sampai habis tuh COVID.
Nah sekarang lagi mulai isunya udah mulai naik. Terus kemarin juga sempat panik buying kan buat bensin. Udah mulai hype lagi nih sepeda. Ya. Berarti gudang-gudang sepeda itu udah mulai keluar kosong, semua. toko udah kosong. Rame nih berarti mulai nih udah ya. keteteran banget dah gua. Dari gua kan kalau beli itu nggak satu sepeda, Iya. pasti harus di setel dulu, dibuat jadiin biar bisa siap pakai. Nah ada yang juga satu kardus itu isinya 4 sepeda. Nah gua tuh punya bengkel tuh, punya orang buat namanya pegawai harian. Ya. Itu tadinya 3 biji doang, gua jatah sehari lu boleh nyetel cuma 2 kardus doang. 2 kardus itu berarti 8 sepeda 8 tuh. sepeda. Terserah dah mau BMX, mau mountain bike, mau lipat atau mau yang kecil-kecil terserah, yang penting sehari 2 kardus. Oke. Sekarang gua kemarin sampai 5, 6, 7 lah. 7 dus. Enggak, 7 orang. 7 orang. Dari 3 orang. 7 orang, 1 orang bisa 4 sampai 5. Buset. Itu jam kerja dari pagi. Mantap. Kalau gua sih cuma nganjurin dari pagi sampai jam 5 lah standar kerja, dari jam 8 Oke. sampai jam 6 lah. Nah. Nah tapi karena lagi hype nih, gue kasih tawaran, lu mau lemburan nggak? Akhirnya ada yang lembur sampai jam 10, jam 12. Karena saking banyak orderan tuh ya. Dia yang nginep di situ lah, dia nginep di situ, dia makan di situ, semua kita sediain. Oke lah, dengan adanya isu ini kembali buat sepeda, terus ada beberapa ASN yang disuruh naik sepeda juga kan ke kantor. Betul. Jadi anak-anak nih udah pada mulai Aware lah. Iya, aware buat olahraga. pertama bukan ya buat olahraga, buat kesehatan. Sekarang lagi ada satu lagi nih. Apa? Buat ngasih makan Instagram. Betul. Iya. Ada Jadi- istilah sepeda culture. Intinya tuh. Sepeda culture ini lumayan menarik nih. Mungkin kita bahas nanti kali ya di Siap. podcast. Kayak gitu. Oke, makasih ya Bang Damani atas Oke, waktunya ya. siap. Sukses Thank you terus banyak. buat Nugraha Bike. Amin. Thank you. Sukses, lancar terus kuliahnya. Amin. Oke.